eh, melanjutkan yang kemarin, teman-teman ya. Kemarin materi kita itu adalah apa ya? Bagaimana kita mengisi website kita, bagaimana kita mengisi website kita dengan banyak produk-produk daripada orang di sekitar kita. Atau kita mengisi website kita eh, dengan tujuan untuk personal branding, ya agar kita lebih diperhatikan, ya lebih diperhatikan orang-orang yang ada di komunitas kita. Karena saat ini biaya untuk personal branding, biaya untuk menjadi pusat perhatian itu lumayan tinggi kalau kita hanya menggunakan teknik-teknik yang sederhana saja, teknik-teknik yang biasa gitu ya, itu lumayan tinggi. Nah, karena itu personal branding dilakukan ya, itu adalah dengan membagi-bagi ilmu, lalu setelah itu mempraktekinnya ya. Personal branding bukan hanya sekedar personal branding untuk pencitraan, tapi juga memberi bukti, memberi manfaat kepada orang yang mengenal kita. Nah, itu personal branding yang tahu 2 hari yang lalu ya materi kita. Nah, ini kita lanjutkan ini ya. Ini beberapa hari yang lalu ada dalam salah satu grup saya apa namanya meminta ya mengumumkan di grup yang saya buat ya, baik di grup WA, baik itu di di Facebook, saya bikin begini. Assalamualaikum, dicari 100 orang yang ingin produknya didaftarkan ke Google dan ditemukan di pencarian Google. Gratis, silakan list di bawah ini. Nah ya, harusnya lebih tertib lagi. Ini saya bikin nggak ada persyaratan. Harusnya dia syaratnya harus dia kasih keywordnya, dia kasih nomor telepon, dia kasih ini ya. Oke, kita perhatikan ini baru kemarin saya coba isi beberapa, belum belum tim yang mengisi ya. Baru saya isi beberapa, jual udang petis ya. Ya teman-teman, karena dia hanya ngasih jual udang petis aja, sementara Indonesia itu luas kan. Indonesia itu luas ya. Dia belum punya website, maka saya cari dulu ini ya teman-teman ya. Jadi mereka pun ya di luaran sana aneh, dikasih gratis pun kadang mereka terlalu eh, tidak ti- tidak paham ya, tidak paham produk mereka itu apa, cara mainnya seperti apa. Ketika kita minta info dikasih cuma jual udang petis sama nomor telepon tok. Padahal kan harus perlu gambar, harus perlu ini dan seterusnya gitu kan. Tapi karena kita nggak pingin, maunya semuanya disederhanakan ya, saya searching nomor teleponnya. Saya searching nomor teleponnya di Google ya. Ini di daerah mana sih dia gitu ya. Saya searching nomor teleponnya di Google ya. Oh, ketemu nih nomor teleponnya ini, ketemu gambarnya ini ya. Ini ya. Nah, setelah saya searching nomor teleponnya, dapat dia berada di wilayah mana, lantas saya ini ya, saya saya buatlah saya buatlah artikel. Saya buatlah artikel ya, ini. Saya umumkan di grup ketika saya bikin artikel, ketika saya bikin konten. Nah, ini jual udang petis di Gresik. Seperti ini saya umumkan. Lalu setelah saya umumkan ya, nah, lalu tujuannya ketika saya umumkan seperti ini, teman-teman, maka yang ada di grup ini membantu ngeklik bener nggak sih sudah di ini. Mereka kepancing mau lihat bentuknya seperti apa. Terus minimal ya satu orang yang punya aja yang ngeklik ya. Nah, setengah hari kemudian saya searching di Google. Saya searching di Google, jual eh,
petis udang ya, jual petis udang. Ada Shopee, ada Tokopedia gitu ya, ada Bukalapak, lalu ada Facebooknya dia gitu kan. Nah, ketemu punya kita di sini ya, 19 jam yang lalu. Oke. Nah, seperti itu. Lantas saya masuk lagi ke yang berikutnya. Saya masuk lagi ke yang berikutnya. Apa nih? Ariska Home Industry Manisan Jaya Travel Umroh ini kan nggak jelas saya lewatin teman-teman ya, yang nggak jelas saya lewatin ya. Lalu trading komoditas pertanian perkebunan ya. Nah, trading komunitas pertanian perkebunan akhirnya saya masuk ke dalam webnya. Oh, nggak taunya dia ini ya. Ada salah satu produknya ada supplier arang briket Indonesia ya. Saya ambil ini, saya angkat. Ya, ini juga saya tanya ke apa namanya, saya tanya ke ChatGPT ini keywordnya yang bagus apa karena kan target marketnya luar negeri ini. Akhirnya ketemu seperti ini ya, nomor 4 saya bilang. Ini saya copy ini, copy saya searching, saya searching di Google, Lazada, Shopee, Tokopedia sama yang keluar itu aja ya. Kita lihat, eh sorry sorry belum, belum ke copy ya, belum tercopy supplier, copy. Nggak bisa di copy ya. Kita ini aja, ini deh. Sudah klik tadi ya, ini kita copy ya. Hmm. Kita cek ya, supplier arang berikat ya, ada Indo Trading, ada Indo Network, ini lalu Tokopedia, pabrik apa gitu kan. Kita lihat ada nggak kita ketemu di Google gitu ya, Alibaba, ini konten-konten ini ya teman-teman. Nah ini ada kita. Kita infokan ada lumayan sudah berada di halaman 2 gitu. Baru baru 19 jam. Seperti itu ya. Nah, kita infokan di grup itu teman-teman ya. Kita infokan di grup. Nah, setelah itu kita coba lagi eh, parfum terbaik ya, parfum terbaik di Indonesia. Nah, ini nah, parfum terbaik di Indonesia. Jadi ada juga yang memang konten-konten yang nggak begitu apa, yang nggak begitu jelas, ya, yang mereka kasih itu kita lewatin ya, kita lewatin. Oke. Hmm, ini kemarin baru beberapa saya. Ini ada yang terakhirnya grosir karpet Masjid Karawang ya. Dari para peserta itu 18 jam yang lalu. Ada backlink langsung halaman 1 nomor 2 dia ya. 18 jam yang lalu. Benar ya, sama ya. Eh, sebentar ya. Nah, sekarang kita coba praktek. Gimana gimana sih saya mengerjakannya ya. Parfum terbaik di Indonesia. Ada aja ya. Coba kita tes ini masuk nggak sih? Belum belum saya cek juga ya teman-teman ya. Eh, Parfum terbaik di Indonesia. Karena kalau untuk produk-produk yang sosmed banget kita nge-branding aja di Google ini ya teman-teman ya. Ini belum ya. Nah, apakah semua berhasil? Rata-rata teman-teman ya 90% ya itu ketemu di Google. Ada sih gagalnya itu kita bisa ulangi lagi gitu ya teman-teman ya. Kayak ini nggak kelihatan nih ada apa enggak ya. Oke, nggak kelihatan. Kita lanjut kepada produk yang berikutnya ya. Produk yang berikutnya. Eh, Hampers udah sabun sabun anti jerawat nomor telepon sama ini doang kan nggak jelas ya teman-teman ya. Nah, jual running tag ini jelas nih.
jual running tag di Surabaya. Ya, nah kita klik nih. Kalau kayak gini kan jelas dia ada website. Nah, jual running tag Surabaya. Misalkan ini ya, kita mau pakai kontennya running tag aja. Apakah running tag itu ya sebelum kita ini ya nomor 14 ya kita memainkan sekarang. Sebelum kita ikuti ya keywordnya jual running text di Surabaya, kita cek dulu. Kita cek dulu ini ada suggestnya nggak di Google ya. Google.com ya jual running text. Oke, ada jual running text Surabaya ya. Jual running text Surabaya. Nah, kita mainkan ini ya. Saya login dulu. Kebetulan saya menggunakan websitenya bukan WSP, saya menggunakan website dari Biolink Parent. Biolink Parent ya. Ini masih produk kita juga ya. Biolink Parent. Saya coba login. Loginnya itu. Oke. News info. Ya. Intro jual running tag di Surabaya. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita ini ya, yang harus kita persiapkan adalah pastikan judulnya kita sudah dapat, judulnya kita sesuaikan dengan ini. Sepertinya sih ini persaingan tinggi ya, teman-teman, tapi nggak apa kita coba ya. Walaupun ketemunya di halaman 5 ya ini yang penting kita jelas indikatornya. Oh, kalau keyword seperti ini pas saya posting ketemunya di halaman 10. Berarti keyword-keyword yang lain kita sudah bisa memperkirakan keyword ini bisa di halaman 5, keyword ini bisa langsung di halaman 1. Kalau kita sudah ada patokannya ya. Coba kita sini. Saya taruh sini ya. Nah, lalu kita buka chat GPT. Chat GPT. Buka chat GPT. Buatkan saya artikel ya penjualan dengan keyword untuk website saya, untuk website, untuk penjualan untuk website dengan, sorry, ini aja ya, eh, artikel ya, hard selling. Oke, lalu kalau kita punya konten yang bisa kita ini ya, yang bisa kita running tag di mana? Ini website orang yang punyanya ya. Saya nggak kenal juga sama yang punyanya, tapi di sini kita kita bantu ya, kita bantu mereka. Jual papan skor digital untuk seluruh Indonesia dan semua kota. Nah, ini bisa saja kita ambil ini ya. Kita ambil, tapi running text sih dia ini. Oh, ini nih. Dia main di ini aja kita jual running text Surabaya. Nah, ini. Oke. Kita masukkan kalau memang ada eh, mata bahan yang harus diolah, material apa kembangkan, atau kita kopikan seperti ini juga bisa ya. Setelah itu kita cari gambarnya ya, kita cari gambar kalau dia mempunyai gambar sendiri itu bisa ya. Punya gambar sendiri bisa gambarnya misalkan ini ya. Kita ini papan skor running running tag-nya mana kecil-kecil.
Ambil gambar ini aja ya, gambar ini. Running tag. Teman-teman ya, nama file gambar itu harus ini harus apa namanya harus harus keyword sebaiknya keyword ya, jual running text ya Surabaya. Ini udah kita save ya. Save, ChatGPT-nya pun sudah bekerja untuk kita. Sudah bekerja buat kita belum ChatGPT. Ini udah ya. Ini kita partisipasi. Karena dia bikin ada kecamatannya juga ya, kita tambahkan ya buat daftar kecamatan Surabaya. Eh, kita posting di sini ya. Nah, di sini ada tulisan ini ada daftar kecamatan. Buatkan daftar kecamatan di Surabaya. Tujuannya untuk apa kalau kita buatkan daftar kecamatan? Ketika ketika orang mencari, ketika orang mencari jual running text kecamatan apa, dia bisa muncul. Jadi satu postingan kita itu, satu satu postingan kita itu bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Buatkan list ke nama-nama. Oke. Ini dia buatkan oleh ChatGPT ya. Eh, berikut adalah kita copy, kita taruh sebagai konten kita. Paling bawah. Ini ya, teman-teman. Setelah itu kita masuk, kita ambil gambar, kita ambil gambar. Tadi ada namanya teman-teman anchor linknya. Biasanya kalau ini ya tingkatkan jual running text Surabaya. Ini kalau bisa nih kita linkkan kemana? Kita terserah kalau kita mau linkkan ke posisi mana. Misalkan kita mau linkkan di sini gini ya. Ya, kita mau linkkan ke sini ya. Ada namanya anchor ya, anchor. Kita klik ini, bikin jual running text Surabaya ya. Ya, enggak dikasih. Nah, di sini kita bisa kasih link. Kita kita kasih link ke halaman sendiri gitu ya. Ke halaman sendiri, kita klik rantai, lalu kita klik ini, link ke anchor. Di sini dia ketemu nih yang tadi kita bikin. Nah, ya. Oh, oke. Submit. Submit. Setelah disubmit seperti ini ya. Nah, kita submit seperti ini. Kita lihat hasil. Ini teman-teman biasanya siang nih sudah langsung ke indeks ya, 1 menit yang lalu. Nah, itu baru kita daftarkan ke Google. Kita daftarkan ke Google ya, daftarkan ke Google. Google-nya backlink ya. Nah, saya sudah ada udah buka ininya. Sorry, di refresh dulu.
ya. Refresh dulu. Link. Nah, mana tadi linknya? Sebentar, kita enter. Pas kita uji URL aktif, ini kita proses untuk mendaftarkan ke proses untuk mendaftarkan ke Google ya. Oke, lalu minta pengindekan berhasil. Nah, teman-teman ya, ini ya jika ini teman-teman selesaikan sampai 100 dan teman-teman lakukan terus-menerus seperti ini, membantu orang-orang di sekitar, membantu ini ya, di website teman-teman, keuntungan pertama yang teman-teman dapat adalah teman-teman bisa menganalisa produk-produk mana saja yang cepat naik. Yang kedua, website teman-teman bisa banyak traffic. Yang yang ketiga, produk utama teman-teman itu bisa keangkat oleh apa? Bisa keangkat oleh apa namanya backlink ya atau internal link dari produk lain ya. Seperti apa contohnya? Misalkan produk utama saya adalah karpet masjid, misalkan karpet masjid ya. Saya cari karpet masjid itu di mana. Nah, produk utama saya misalkan karpet masjid. Nah, ini ya. Grosir karpet masjid Bekasi ya. Ini bisa bisa saya copy ya, saya copy linknya ya. Lalu saya edit di sini. Saya edit, saya tambahkan paling bawah. Paling bawah di setiap halaman itu ads, bikin aja ads seperti seperti iklan ya. Grosir karpet masjid. Boleh teman-teman klik selengkapnya ya, klik selengkapnya ya. Yang ininya di link, boleh juga ininya di link ya, teman-teman ya. Tapi karena dia masih di dalam internal ini nggak apa-apa pakai ini ya, teman-teman. Nah, copy ya, kasih linknya tadi. Oke, kasih link. Pak, nggak apa namanya, nggak senis, gimana, nggak apa-apa. Asal pas ini kita tulis grosir karpet masjid, pas kita klik masuknya ke karpet masjid itu sudah senis ya. Karena tidak salah arah karena ini memang mengarahkannya kamu masuknya ke karpet masjid gitu. Bukan kalau kita tulis karpet masjid terus pas diklik masuknya ke apa namanya ke parfum itu baru beda. Sederhana cara pengisiannya. Sederhana cara pengisiannya kita tinggal masukin judul, kita masukin deskripsinya, tambah gambar lalu daftarkan ke Google ya. Oh iya, nomor teleponnya tadi kita belum pasang ya. Ini dia udah ngasih nomor telepon. Kita pasanglah nomor WA-nya ya. Kita pasang nomor WA-nya, teman-teman ya. Membantu orang jangan setengah-setengah ya. Oh, nomor teleponnya nggak ditaruh gimana orang mau menghubungi beliau gitu ya yang punya. Nah, hubungi kami. Nomor WA. Jadiin lah ya. Si tebal juga. Udah. Dan konten-konten berikutnya bisa ditambahkan juga ya.
konten-konten dikutip tambahkan ini kemarin saya ini ya saya bikin beberapa ya, bikin beberapa terus nanti baru ini semua kalau kalau selesai ini semua website kita pun akan mendapatkan traffic dari siapa? Website kita akan mendapatkan traffic dari anggota yang ada di grup ini ya, terutama traffic-traffic awal. Lantas anggota-anggota yang di grup ini setelah ya biasanya pengalaman saya setelah kita berulang-ulang melakukan nanti kita mau jualan apapun di dalam kolam data kita ini, mau jualan apapun yang berhubungan sama mereka, biasanya mereka cepat merespon. Ya biasanya mereka cepat merespon kita. Seperti itu kira-kira ya materi simpel di pagi hari ini. Monggo ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nah, saya ini apa namanya? Ini sering-sering saya lakukan di website-website baru. Kan kita kan berpikir nyari traffic susah banget sih gitu ya. Sebenarnya tidak susah kalau kita mau sedikit. Kalau nggak kita mengeluarkan tenaga, ya kalau nggak kita mengeluarkan uang. Ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Bingung ya? Nah, bisa nggak ini postingan tadi dipakai ke website apa saja bisa ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman punya dongkrak usaha, kalau teman punya website apapun lakukan seperti ini. Halaman website teman-teman tuh akan semakin kuat. Pak boleh nggak saya websitenya jualannya khusus umroh gitu kan? Tapi saya masukin semua produk yang apa aja yang ada di di dalam gitu ya, di dalam website kita ya boleh-boleh aja seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan teman-teman ya. Saya kemarin lihat di Facebook sudah ada yang mulai-mulai praktek-praktek tuh. Mau dipostingin gratis. Terus saya periksa punya siapa ya? Saya periksa sebelumnya yang komen di Facebooknya itu satu, dua, tiga. Pas dikasih kata-kata seperti itu, pas dikasih kata-kata seperti itu, wah saya lihat ada 53 yang komen gitu kan. Ada 53 terus tambah terus ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya sebulan aja teman-teman lakukan aktivitas ini website teman-teman naik. Untuk buat untuk buat website saya belum siap ya dananya. Jadi untuk sementara saya buat e-blog di Blogspot bisa. Bisa Pak bebas saja tapi sebelum Bapak tes ya eh, sebelum sebelum apa namanya sebelum sebelum Bapak sebar Bapak tes dulu di blognya Bapak bisa cepat naik nggak gitu Pak Anton, kalau bisa cepat naik nggak apa-apa gitu kan, atau Bapak sudah bisa memperkirakan bahwa ini ketika diinspeksi ini akan ketemu di halaman sekian ya. Gimana ininya sebenarnya feeling aja sih kalau saya ya. Tapi kalau kita berbicara feeling kan ilmunya susah menjelaskan gitu kan. Contoh nih, ya contoh ya kalau kita misalkan tadi itu ya jual running tag di Surabaya ya. Nah kalau Surabayanya kita enggak ini berat banget persaingannya kalau kita kita feeling kita ini kalau feeling saya nih ya yang kita posting barusan itu ketemu di halaman 4 halaman 5 ya, halaman 4 halaman 5 atau scroll yang kesekian aja gitu ya ini. Kenapa? Karena Surabaya itu kota besar. Pemain internetnya udah lumayan lumayan lama gitu ya. Sudah lumayan lama yang berkompetisi di situ ya pemain-pemain. Akhirnya, nah gimana agar bisa ketemu ya? Kita kasih aja Surabaya terus kasih kecamatannya. Nah, karena di dalam teksnya tadi ada kecamatan yang kita bikin, walaupun judulnya Surabaya, nanti kita cari di Google ya, kita cari di Google ini ya, jual running text di
di di Dukuh Paki Surabaya. Nah, ini ketemu biasanya ya. Ketemu masuk di halaman 2 gitu ya, masuk di halaman 3 seperti itu. Kita bikin nama target kecamatannya. Nah, mungkin nggak sih orang nyari ya apa namanya? Mungkin nggak sih orang nyari ada jual running tag nyebutin nama kecamatan ini ya. Mungkin peluangnya berapa? Peluangnya setahun sekali. Ya, misalkan peluangnya setahun kali, ya berarti kalau peluangnya setahun sekali, berarti ada dalam 1 tahun ada 31 kali mendapatkan mendapatkan traffic dari keyword kecamatan ini. Ya, sederhana cara berpikirnya. Wih, setahun sekali dikit banget. Iya, kalau kita bikin kecamatan Surabaya aja. Kalau kita masuk ke Sidoarjo, kita bikin lagi kecamatannya setahun sekali lagi. Jumlah kecamatan di Sidoarjo berapa? Nah, kalau kita bikin kecamatan seluruh Indonesia, mungkin berapa jumlah kecamatan di seluruh Indonesia? Jumlah kecamatan di seluruh Indonesia itu ada 7.049 kalau nggak salah. Artinya dalam 1 tahun kita mempunyai peluang misal ya, mempunyai peluang itu 7.049 traffic yang masuk ke website kita. Berarti dalam dalam 1 hari itu tinggal tinggal dibagi aja 365 ya. Bisa dapat 20 traffic kita 1 hari. Kalau gitu peluangnya jangan 1 tahun sekali lah gitu kan. Peluangnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu kan. Ya tinggal dibagi aja 1.000 ya. Karena 3 tahun sekali satu kecamatan mendapatkan potensi traffic ya tinggal tinggal dibagi 1.000, 7.004 berarti 7 1 hari kita mendapatkan lead. Sederhana ya cara berpikirnya. Kalau nggak dipraktekin teman-teman nggak tahu. Kalau saya udah praktek semua ya. Jadi benar-benar saya waktu memang benar-benar satu-satu ya 77.000 kali inspeksi. Kalau memang ini ya, tapi biasanya kalau kita udah inspeksi banyak ya inspeksi sampai 1.000 manual aja ya, daftarin sampai manual itu, yang lain itu sudah dirayapi. Nah website udah bisa dapat lead cepat gitu ya teman-teman. Oke, Facebooknya Pak Putra apa ya? Oh ini Facebook saya. Facebook saya, Pak, buka dulu ya. Teman-teman yang belum temenan sama Facebook saya, ini Facebook saya. Saya ini, nah ini Facebook saya ya. Facebook saya program Desa Bangsawan. Nah ya, kita lagi tes-tes ini ya. Kalau nanti satu desa itu jadi bangsawan, kita kasih tahu ya. Oke, ini Facebook saya, Putra Chandra Buana. Oke ya. Ini bisnis kolam data modal 3 juta, ROAS bisa sampai 20 kali dalam 1 bulan dan setahun bisa sampai 100 kali ya. Oke, ya, oke ya teman-teman. Eh, Monggo Bu Tita kayaknya mau nanya, silakan Bu Tita. Iya Pak Putra, makasih. Ya Saya Bu. saya kan ada OSP, dongkrak usaha sama ikut PBN juga. Ya, Saya mau tanya, postingan di 3 tempat itu apakah ada perbedaan gitu? kalau Eh, posting mah sama aja. Yang kan paling kalau di WSP itu dia lebih komplit. Kalau di produk, kalau artikel mah sama aja. Kalau di WSP itu kan bentuk postingannya itu lengkap banget Bu ya. Ada, ya, coba kita buka salah satu WSP ya. WSP adminnya dia mana ya? Eh, Kalau di produk produk lumayan agak rame isiannya. Ya.
Kita pilih dulu kategorinya apa, lalu judulnya apa, gambarnya apa. Kalau ada harga, kita taruh harga. Ada deskripsi, ada tag keyword yang harus kita isi, ada meta deskripsi yang harus kita isi. Link next, link ref ini nggak kepake, ada Google Hidden yang harus kita isi ya. Lalu cek jika tampil di home, memunculkan di home. Lalu ada lagi ini yang harus kita isi, nomor WA yang harus kita isi. Nah, kalau di WSP ini isiannya banyak. Nah, berfungsi untuk apa nih isiannya? Ini insya Allah kapan-kapan saya akan share kepada teman-teman. Videonya juga ada di YouTube ini ya. Nah, kalau untuk dongkrak usaha dan PBN ya, PBN kita nanti ada kelas khusus Ibu Tita ya, untuk saya sharing ya. Ada kelas khusus itu sama isiannya dengan dongkrak usaha ya. Yang penting teman-teman harus ketahui judulnya dulu sama isinya, udah selesai itu. Ya Bu Tita ya. Oh, Ya iya. Bu Tita ya. Nah, berarti kalau saya mau alokasikan waktunya itu lebih baik di yang mana ya, Pak Putra? Apa Mengalokasikan banyakin postingnya di antara tiga itu yang mana? ya 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 WSP lah kan yang ini Oh, WSP. di WSP di WSP-nya dipenuhi dulu. WSP-nya dipenuhi dulu, lalu setelah itu baru dideteksi, baru pakai DU sama PBN. Oh ya, baik. Makasih Pak Putra. Terus teman-teman kalau misalkan waktunya ini banget, pakai jasa posting aja, pakai jasa posting aja agar apa ya yang harusnya waktu kita habis 1 bulan untuk memposting ya itu kita nggak posting apa-apa, tinggal inspeksi aja sama memainkan backlink-backlink-nya. Itu lebih cepat ya. Tapi kalau mau coba belajar dulu ya monggo silakan ya gitu. Pak, Tanya Pak Putra. ya Pak monggo, Putra, monggo. boleh Pak tanya Pak? Tanya. Monggo Pak, Oh, Boleh Pak Putra. monggo Pak. Misal gini Pak, saya punya punya website yang lain di luar WSP, Iya, misalnya landing page untuk bisnis kita pribadi. iya, Nah, kalau untuk yang di WSP kan itu ada tools-toolnya Pak untuk di apa namanya untuk di daftarkan di Google, terus hmm, bisa inspeksi dan lain-lain gitu Pak. iya. Nah, kalau misalnya kita di luar eh, apa website WSP ini kita punya landing page untuk bisa diinspeksi atau untuk di daftar di Google itu gimana caranya ya Pak ya? Bisa disambungkan ke WSP misalnya tuh gimana caranya Pak? Kalau yang pertama website Bapak yang selain WSP ini, Bapak cek itu ada nggak tempat naruh Google verifikasinya. Ya, itu cari tahu dulu buat naruh Google verifikasinya di mana. Kalau Google verifikasinya sudah bisa ditaruh, itu sudah bisa diinspeksi, Pak. Udah bisa diinspeksi. Lalu misalkan kayak landing page ya. Landing page itu kan biasanya dia cuma satu page ya, satu page. Nah, itu pastikan satu page itu title-nya juga ada di situ. Nah, kalau dua itu sudah ada, Bapak bisa inspeksi. Nah, kalaupun misalkan tidak ada fasilitas itu, Bapak bisa kasih backlink, Bapak bisa kasih backlink dari website WSP Bapak atau Hmm, dari web-web Bapak yang lain ya. Seperti itu, Pak. iya. Terus gini juga satu lagi nih Pak. Misal ini di luar WSP ya Pak ya. Ya. Eh, Misal kita bikin beberapa web, misalnya di Ya, WordPress gitu ya, untuk ya. bikin-bikin artikel, tapi apa, menuju ke landing page tersebut itu bisa menaikkan rating web landing page tersebut atau gimana, Pak? Saya itu malah ingin bertanya, kenapa sih sayang banget sama landing page-nya? Emang ada apa dengan landing page? Kebetulan kalau bisnis saya kan ini Pak, sebuah LPK gitu ya, menjelaskan bahwa LPK itu seperti ini di landing page itu. Ya kita juga sebelum di WSP memang ada beberapa informasi dari yang lain gitu. Kita harus buat landing page gitu Pak. Sebenarnya gini, Pak ya, itu Hmm. mindset, maaf kalau saya bilang salah ya, Hmm. mindset yang salah. Ketika orang udah masuk dalam perangkap kita, itu jangan dikemana-manain lagi, gitu ya. Jangan dikemana-manain lagi. Ini artinya, ini mereka udah masuk ke website kita. Harusnya tujuan terakhirnya itu adalah WA. Ya, kalaupun kita mau bikin untuk penjelasan itu ya kita taruh di website kita yang ada, apapun itu. Ya, apa?
apapun itu. Jadi pintu masuk setelah dia masuk ke WSP atau ke WordPress atau kemana, jangan diarahin lagi ke landing page. Itu mindset salah, ya. Oh Kenapa gitu ya Pak. kenapa nggak di website itu aja dijelaskan seperti landing page? Nah, terus ada lagi kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, menganggap landing page sama website itu beda. Padahal landing page itu adalah bagian kecil dari website. Semua yang kita buka di browser, kita buka di Mozilla, kita buka di Chrome itu namanya website. Nah, website itu terbagi-bagi. Ada web profil, ada web e-commerce, ada web sosmed, ada web ini semua website. Nah, landing page itu bagian terakhir dari sebuah website. Nah, kalau di website itu halaman detail, ya, halaman detail. Misalkan kita punya ini ya, seperti ya, maaf kalau saya tadi langsung to the point, biar nanti Bapak lebih paham lagi. Ya, Ya nggak apa-apa bilang Pak. mindset salah. Nah Ya ini kita kan masih belajar Pak. ya. Nah ini kenapa nggak dibikin detail aja jelas seperti landing page isinya, gitu kan? Landing page yang membedakan sebutan landing page dengan website itu sebenarnya bukan bukan bentuknya, tapi teknik pengisian kontennya. Ya, seperti kalau landing page itu biasanya orang-orang pakai teknik apa? Namanya AIDA, Attention, Desire, ya di Attention, Interest, Desire, Action. Dari dia ngomongin apakah saat ini Anda ingin disayangi istri Anda? Ya, jika Anda ingin disayangi istri Anda, maka apa yang harus dilakukan? Ini loh testimoninya, interestnya ini desire-nya. Nah, lalu setelah itu belikan dia gaun-gaun yang cantik, diskon sekian persen gitu. Nah, setelah itu baru tombol WA. Nah, sayang sekali ya apabila customer kita sudah masuk ke dalam website ini, terus harus kita lempar ke landing page lagi. Berarti dia harus berproses lagi. Ya, kalau kita baca metriknya itu bisa-bisa tambah mengecil lagi itu padahal harusnya langsung masuk ke keranjang belanja atau masuk ke WA seperti itu, Pak. Ya, nah, tapi kalau tujuannya adalah untuk membanyakkan traffic landing page-nya, itu beda lagi ya. Tapi kalau tujuannya untuk biar mendapatkan lead, udah sampai di mana saja. Misalkan kita punya dongkrak usaha, nggak harus di nembak nembak ke website itu bukan karena agar customer langsung masuk ke website kita bukan, tapi hanya untuk nge-backlink ya. Tapi tetap ya di dongkrak usaha itu ya langsung kita kasih tombol ke WA agar mereka berhubungan langsung sama kita. Nah, ada lagi mereka yang sudah punya website ya bagus trafficnya dia arahin ke tombol Shopee. Nah, kalau diarahin ke tombol Shopee, ke tombol Tokopedia, pas dia klik, dia masuk pasar lagi tuh. Iya, kalau dia tidak berubah pikiran, kalau dia berubah pikiran, dia searching lagi di situ nggak jadi beli ke kita. Kecuali kalau tujuannya saya ingin Shopee saya mendapat tambahan traffic, karena dengan tambahan traffic Shopee saya akan semakin kuat, itu nggak apa-apa. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi kalau bisa ketika sudah masuk dalam perangkap langsung aja ke nomor WA lah gitu. Gitu ya. Makasih. Makasih Pak Putra. Pak, Makasih Pak. Iya, sama-sama. Monggo yang lain. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Putra. Ya, Pak. Ya, saya mau tanya tentang ini ya, marketplace itu tidak bisa langsung ke WA ya? Tidak bisa, Pak. Bisa, Enggak, enggak bisa, bisa Pak. ya. Kalau misalkan marketplace kita bikin langsung ke WA. Marketplace ini ya Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Itu tidak bisa Pak. Karena kalau bisa langsung ke WA nanti customernya marketplace bubar semua. Oh gitu ya. Iya, Oh iya. Iya soalnya ini kemarin ini banyak yang marketplace saya itu kan ada batasannya sampai 20 ya kalau nggak salah 20 apa itu kota atau apa gitu. Nah, terus ini saya memposting padahal beberapa produk ya dan tempat-tempat yang berlainan itu. Cuman yang banyak penanggapannya itu cuman satu tempat tok itu. Bapak di marketplace apa Pak?
Facebook Di atau di marketplace Tokopedia? Facebook. Oh, di marketplace Facebook. Facebook. Kalau Ya. marketplace Facebook masih ini, masih apa namanya, masih untuk pemain-pemain baru masih inilah, yang penting rajin-rajin posting aja buat traffic ke situ udah ya. Tapi kalau marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya itu saat ini untuk pemain-pemain baru lumayan agak sulit ya. Ada teknik-teknik tersendirinya itu ya. Oh, Oke ya, iya, 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 oke iya. kawan ya. Terus itu kalau yang ini apa untuk apa namanya? Apakah itu tidak semuanya yang apa namanya produk-produk yang sudah saya posting-posting itu kan tiap hari saya posting. Ya, Tapi yang muncul itu yang keberapa gitu. Itu selalu selalu ada banyak tanggapan-tanggapan gitu. iya. Cuman yang lainnya kok nggak ini ya nggak ada yang nanggapin, nggak ada yang tanya-tanya tentang itu gitu. Ya, Bapak Kenapa inilah Pak? yang pertama yang membuat orang menanggapi itu mungkin lihat dari sisi kontennya. Contoh tadi itu kemarin itu saya ada lihat yang awalnya postingannya A doang tuh ya. Postingannya tuh biasa, yang komen itu cuman 3, yang like cuman pas dia kasih ada yang mau produknya saya postingin di website saya, nggak saya daftarkan ke Google saya ini sampai akhir tuh banyak banyak ngelit. Nah, tanggapan itu kan berasal dari apa yang kita perlihatkan, Pak. Itu terus itu Hmm, ada juga tanggapan itu akan ada ketika ada yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, gimana mau ada tanggapan? Seperti itu. gitu. Cuman saya tanyakan kok hanya itu aja gitu yang ditanyakan kok yang produk cuman satu itu aja gitu. Yang lain-lainnya apa nggak anu ya nggak ke follow up apa nggak ke ini ya Oke, nggak gitu. saran saya untuk teman-teman yang aktif ya, teman-teman yang aktif, teman-teman punya website lah ya. Kayak tadi Pak Anton, kayak Pak Mas Wawan, ya bapak-bapak yang lain, itu ketika kita bermain di Facebook Marketplace, ketika kita bermain di platformnya orang, ya platformnya orang itu sama dengan kita menjadi karyawan di platform tersebut, karyawan yang tidak digaji, karyawan yang tidak digaji, dan apa-apa yang teman-teman posting saat ini itu tidak berlaku untuk selamanya, untuk seterusnya gitu loh. Nah, kalau di website teman-teman lakukan seperti hal rajinnya seperti posting di Facebook, seperti kita rajinnya seperti kita posting di marketplace di website sendiri, insya Allah ini akan membuahkan hasil terus-menerus ya. Dan perpanjangan website pun kan tidak mahal. Terkadang kita berpikir, website harganya sekian, ini gratis gitu ya. Kita kita perhitungannya benar-benar ini. Website harganya sekian, sementara marketplace itu gratis. Website harganya sekian, sementara apa namanya marketplace Facebook itu gratis. Tapi apa-apa yang kita posting di website, kita inspeksi di website itu bisa bertahan untuk sampai beberapa lama. Tapi apa-apa yang kita posting yang kita pasang gratisan, gratisan itu sebentar hilang, sebentar tidak berfungsi. Artinya ya rugian mana ya, rugian kita posting ini. Nah, kalau memang bisa kedua-duanya ya lakukan kedua-duanya. Tapi ada sesuatu yang kita posting secara organik dan untuk menjadi aset digital ya. Saya ada tuh banyak tuh teman-teman ya, mereka rajin posting di ini platform-platform yang memang ini saya bilang kalian jadi kalian kalian itu jadi karyawannya platform itu ya. Kalian jadi karyawannya platform itu karena dasar daripada platform itu, apabila kamu rajin berkunjung, kamu rajin login ya, kamu akan tetap dipikirkan. Kalau kamu enggak rajin, ya sudah gitu loh. Seperti itu ya. Kalau teman-teman rajinnya sama, rajinnya teman-teman di platform lain kayak di Facebook, di apa itu diterapkan di website teman-teman, wah keren websitenya teman-teman. Ya, gitu. Monggo Pak Yudi. Ya Pak, mau tanya tentang gambar Pak. Ya, Kalau gambar misalkan kita punya satu dipakai untuk berapa postingan gitu. ya. Apakah cukup dengan memberikan beda dengan menamainya sesuai dengan judul postingan Pak?
Sebenarnya Gimana? sebenarnya sama pun nggak jadi masalah, cuman nggak enak aja matanya ngelihat gitu Pak ya. Judulnya dibikin sama pun sama semua juga nggak masalah, tapi sayang ya kita hanya merubah sedikit akan berpengaruh yang besar. Terus gambar saat ini kan tidak begitu sulit, banyak banget itu ada AI untuk bikin gambar ya, ada banyak gambar di mana-mana yang kita bisa ambil ya, yang kita bisa ambil. Kenapa kita harus satu gambarnya gitu loh Pak Yudi ya. Nah kalau memang kepaksa satu itu sudah nggak ada lagi ya monggo pakai satu itu, nggak jadi masalah. Cuman ya kita ngerjain jadi nggak enak aja tuh kok sama semua gitu loh. Kalau teks sama semua kita masih masih bisa nggak kelihatan lah. Kalau gambar kan jelas itu, gitu Pak Yudi ya. Tapi nggak tidak masalah Pak ya, Ya Pak. seperti itu. Izin Pak Putra, saya Gary dari Bandung untuk join masuk ke backlink ini gimana caranya Pak Hatur Nun masuk ke backlink ini? Oh itu hanya contoh tadi aja. Kebetulan saya di grup, saya bikin ini Pak ya. Saya bikin kalau Pak Gary kalau nggak salah sudah join apa namanya sudah join eh, banyak ya, sudah join banyak itu produk kita langsung lakukan aja nanti ya teknik-tekniknya itu ya. Produk sendiri atau produk tetangga postingin aja ya. Ini khusus untuk punya website aja. Yang pasti ya kalau belajarnya, belajarnya mau dipraktekin ya itu yang punya website. Kalau enggak ya nggak bisa dipraktekin ya, nggak bisa dipraktekin. Tapi kalau yang nggak punya website ya dapat ilmunya aja, dapat tekniknya aja. Website-nya di mana ya tidak harus di kita ya. Di website-website lain itu monggo silakan. Yang penting website tersebut bisa didaftarkan ke Google seperti itu. Pak Putra izin tanya, adakah tool untuk mempercepat membuat konten, artikel, dan postingan? Tadi itu pakai ini ya, pakai Chat GPT, pakai AI, Chat GPT itu bikin kontennya cepat. Seperti itu ya. Pak Iraya ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya, eh, di sini terkadang kita posting konten jualan dulu atau artikel dulu ya. Kalau kita sebenarnya tidak ada yang salah. Posting artikel dulu silakan, posting konten jualan dulu silakan. Tapi saran saya ya, itu konten jualan dulu. Ya, konten jualan dulu, setelah itu artikel ya. Setelah itu artikel. Nah, artikel ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk website kita menjadi kuat ya. Apalagi kalau artikelnya teman-teman itu artikel yang sepanjang zaman ya. Jangan ada kecelakaan lalu lintas di depan, lalu kita kita posting, kita bikin kecelakaan lalu lintas, atau kita posting konten-konten politik ya, yang cuman setelah itu tidak dilihat orang lagi ya. Kalau bisa konten-konten itu yang dilihat orang berulang-ulang kayak sejarah tokoh ya, sejarah tokoh lalu produk apa konten-konten atau artikel-artikel yang dilihat terus-menerus. Oke, ada pertanyaan? Siap ya. Jadi tidak ada waktu bengong untuk teman-teman untuk menaikin websitenya ya. Karena ketika kita sudah nggak ada produk lain, produk sendiri yang kita posting, posting aja produk orang. Kasih nomor telepon orang. Biar kita nggak pusing ya. Biar kita tidak pusing-pusing ya. Tidak pusing-pusing menerima lead dari situ. Nanti ketika kalau kita lihat di Google Console, kita lihat di Google Console, wah ini cakep banget gitu, ini bagus banget, ini performanya baru kita bisa cari vendor ya, baru kita cari vendor ya. Ini misalkan jual karpet Masjid Jakarta gitu kan, ada 180 ininya dua gitu ya. Nah ini baru kita cari vendor ya teman-teman. Nah jual karpet Masjid Bekasi 79 dua ininya gitu ya. Jual karpet Masjid Bekasi, karpet Masjid Jakarta. Ini karpet masjid aja di website ini karena website yang saya ini mau saya mainin karpet masjid teman-teman ya. Belum ada teleponnya, belum ditaruh nomor telepon. Harusnya sih sudah dapat lead ini ya.
Jual karpet Masjid Bekasi. Coba kita tes. Jual karpet Bekasi. Sudah sampai nomor berapa, Pak Putra? Yang Ini, yang mana, Pak? yang ini, yang apa website atau apa? Website. Yang kemarin gratis itu, Pak. Oh, itu Sampai sudah sampai 100 ini. nomor berapa ya? Saya lompat-lompat ya. Kebetulan saya kemarin nggak ngantor, lagi sakit. Asam urat kambuh. Jadi kemarin saya coba pagi sebentar, udah saya biarin. Nanti tak suruh tim biar kelar 100 satu hari ini. Kalau saya sendiri pun biasa, waktu beberapa bulan yang lalu saya sendiri satu hari 100. Itu pelan-pelan seperti tadi. Nah, ini karpet masjid ya. Ini tidak ada nomor telepon saya taruh kalau nggak salah ya. Tadi back.link. Ada back.link tadi. Bapak ada di grup itu, Pak? Siapa, Pak? Di grup yang tadi itu ada, yang di grup yang saya kasih gratis itu. Enggak ada ya? Ada. Ada ya? Bapak masukin Ada. juga? Enggak? Nanti Maksudnya enggak, Bapak posting juga enggak produk Bapak? Enggak. posting di mana, Pak? Di grup tadi, yang grup yang saya bikin grup belajar gratis yang pada ngelis itu sampai 100. Ya, saya sudah ngelis. Sudah ngelis produk Bapak apa? eh properti Oh, properti. Properti properti daerah mana, Pak? Surabaya. Surabaya. Oke. Kalau Bapak jualan properti, kira-kira orang nyari properti di Surabaya tuh kata-kata apa yang dia keluarin, Pak? Keyword apa yang? Eh, biasanya tentang lokasi ya, lokasi, harga, Terus, sama apa fasilitas lain yang apa yang dipunyai. oke. Oke ya. Jadi lokasi harga berarti judul judul konten Bapak itu berarti apa? Saya belum ya. Kalau yang biasa-biasanya yang di apa namanya marketplace itu ini ya lokasi, harga, sama fasilitas Oke. yang Ya, jadi misalkan jual ditawarkan. jual jual rumah di Surabaya Surabaya mana gitu kan. Misalkan di kecamatan apa gitu kan. Harga 300 jutaan misalkan. Seperti itu ya. Harga 300 Iya. jutaan atau jual rumah dekat tol apa gitu ya, di jalan apa. Seperti itu keyword-keywordnya. Terus juga Hmm. tapi keyword-keyword seperti itu Pak, pemainnya kan banyak banget ya. Kalau kalau saya khusus untuk properti ini ya. Properti itu gurih banget ya, bisa kaya banget teman-teman main di properti ya. Cuman itu tidak instan. Berjuang tahun ini mengoptimasi semua keyword-keywordnya, tahun depan baru menghasilkan. Punya punya kesabaran nggak untuk berjuang di tahun ini baru tahun depan menghasilkan ya. Kalau Iya, misalkan sulit, punya Pak. punya kesabaran seperti itu ya, itu teman-teman tahun depan itu menjadi raja properti di daerahnya teman-teman. Sesederhana itu ya. Nah, jadi seperti itu biasa banyak kali pemain properti yang nggak sabar, pinginnya tuh dia sekarang posting, besok sudah ada ini, sudah ada yang nyari, sudah ada yang nelpon, pengennya closing langsung. Padahal properti ini kan sebenarnya kalau kita ngiklan itu nggak langsung closing ya, kita ngumpulin lead dulu, kita ngumpulin prospek dulu, seperti itu. Main properti itu sangat gampang, yang penting sabar 1 tahun optimasi. Tahun depan itu bisa panen, ya. Nah, Belum closing, Pak. apa? Belum closing. Iya, karena banyak tuh teman-teman yang punya mindset tidak mau bersabar 1 tahun, ya nggak mau bersabar 1 tahun untuk optimasi, tapi dari 6 tahun yang lalu dia sampai sekarang masih jualan properti dan masih ngeluh, iya kan? Masih ngeluh Hmm. sebenarnya. Kalau dia sabar, dia sekarang ini sudah beda urusannya. Jadi misalnya gini, dia pasang iklan ya, dia pasang iklan nih, pasang iklan di OLX atau pasang iklan di mana gitu ya.
Udah selesai gitu, selesai pasang iklan dapat ini udah diem. Lalu pasang iklan lagi ini. Terus seperti itu ya, terus seperti itu. Padahal kalau dia pasang iklan yang ini juga dia bangun, yang organiknya juga dia bangun, ya akhirnya ya ketika dia udah nggak pasang iklan lagi di tahun depan lah paling lama itu dia sudah bisa panen lead dari organik, nggak usah pakai berbayar. Karena seperti itu yang dilakukan oleh siapa? Seperti itu yang dilakukan oleh Rumah 123, Rumah.com, banyak web-web properti yang lain. Bahkan karena mereka tidak punya listingan, mereka ambil listingan orang, dia ambil listingan orang waktu awal, lantas dia listing di situ. Dikasih nomor kontaknya mereka yang punya listingan itu. Ya, seperti itu Pak ya, untuk main properti. Nah, ini teman-teman yang grosir karpet masjid Terima ini kasih. sudah, tapi tidak saya kasih nomor telepon. Ya, bahkan kontennya itu harus unik ya. Kalau teman-teman main di dalam bermain kontennya harus unik ya. Di sini sengaja di halaman awalnya itu saya kasih kayak menu ya, kayak menu yang apabila diklik dia masuk ke halaman bawahnya. Nah ya, konten harus unik. Nah, pentingnya karpet masjid, grosir karpet masjid, keuntungannya, ke kualitas terjamin, pilihan, bahkan terakhirnya saya bikin daftar masjid di daerah ini di daerah Bekasi tersebut. Nah, ya. Berikut ada daftar beberapa jenis karpet. Udah daftar masjid, saya bikin daftar beberapa jenis karpet. Lalu wah semuanya ya daftar 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 itu cepat teman-teman naiknya ya. Padahal grosir karpet masjid atau jual karpet masjid di Bekasi ini susah naiknya ya. Tanya aja ke orang-orang SEO ya. Saya cuma sekali doang waktu itu inspeksi udah selesai ya. Enggak saya lihat-lihat lagi mungkin ya baru 1-2 hari ini saya lihat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jualan karpet masjid itu enak ya teman-teman ya. Closingnya jarang jarang yang 1 meter. Closingnya itu sekali orang beli 100 meter, 50 meter gitu ya. Adakah tool untuk mempercepat ya tadi AI Pak kalau pakai ChatGPT apa tidak terdeteksi duplikat konten? Ini ya apa ya? Ini bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti kenapa ada bahasa-bahasa seperti ini terdeteksi duplikat konten. Saya katakan duplikat konten itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Nih saya ajak berlogika ya. Saya ajak berlogika. Kalau misalkan ada hadis Rasul di satu website, website lain sama nggak? Isi Al-Quran di website satu sama website lain sama nggak? Undang-Undang Dasar 1945 di website kita sama website lain sama nggak? Sama. Lirik lagu sama nggak gitu ya, lirik lagu sama nggak, banyak sekali ya yang sama. Sebenarnya tidak ada masalah duplikat konten. Yang berbahaya itu ketika kita duplikat konten dan konten orang yang kita ambil dia ngelapor. Nah tapi tetap ya kita bikin keunikan di website tersebut, apalagi chat GPT. Di chat GPT kita bikin misalkan Budi pergi ke pasar. Nah, kita bikin di chat GPT nih. Ikan Budi pergi ke pasar. Lalu kata Google, enggak ini nih punya chat GPT. Dari mana dia tahu Budi emang Budi pergi ke pasar itu punyanya chat GPT? Enggak, punya umum. Ya Bu Rosidah ya, ini isu-isu yang membuat kita jadi males, membuat kita terlalu perhitungan, membuat kita nggak bergerak. Ya, membuat kita tidak bergerak. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat semua website-website besar itu, kalau di audit websitenya itu merah semua raportnya. Di audit ya, misalkan kayak Tokopedia, Shopee ya dari GT Metricnya, di audit lah, itu merah semua raportnya. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah kita maksimalkan agar konten kita itu unik ya, satu. Yang kedua itu bagaimana konten kita itu masuk ke Google ya. Yang ketiga itu ya gimana caranya kita bisa mendapatkan traffic. Seperti itu Bu ya, nggak apa-apa pakai chat GPT. Dulu ketika kita saya waktu dulu bikin artikel ya cuman ini aja sinonimin satu-satu berat biar tidak duplikat gitu kan. Akhirnya satu paragraf aja yang saya sinonimin. Nah, terus juga
eh, website yang paling parah, yang melanggar akidah-akidah SEO, teman-teman, siapa coba? Shopee, Tokopedia, marketplace itu semuanya paling parah melanggar akidah-akidah SEO. Itu duplikat konten. Pernah tahu Mas upload nggak di ini, di dalam di ini di marketplace? Ada Mas upload itu judulnya doang yang beda. Judul sama gambar yang beda, isinya sama semua, tapi tidak bermasalah bagi Google. Ya, ada yang sampai saya pernah sampai 2000 tuh. Terus saya upload semua 2000 gitu ya. Eh, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini hal-hal yang seperti ini ya, terdeteksi duplikat konten apa dan lain-lain ya teman-teman, itu membuat kita terhambat, jadi lama kita mikirnya ya. Bayangin misalkan kata-kata konten itu sudah pasti ada duplikatnya, karena kan selagi masih bahasa Indonesia itu bisa saya make, bisa ibu make, bisa siapapun make ya. Tapi kita jangan sombong juga, jangan sengak juga. Kita duplikat konten nggak apa-apa, udah gue duplikat aja semua. Ya nggak gitu juga ya. Selagi kita bisa minimalisir untuk hal yang duplikat itu, ya udah kita pakai ChatGPT ya. Seperti itu Bu Rosidah ya. Oke. Eh, Maaf Pak, boleh share yang grup gratis itu. Grup nggak usah Pak ya. Grup gratis itu orang kita di kelas Sudah habis, kelas kelas sudah subuh juga, habis. kelas subuh juga gratis ini ya. Oke, buat asam urat coba dibekam. Oh iya, ini baru kemarin baca bekam asam urat Mas Agung ya, Mas Agung Riau. Kalau tanah kebun atau sawah yang memiliki view bagus bisa disewakan nggak? Nah, ini mau ngapain Pak Budi? Ya, kita mau jual tanah kapling atau kita mau apa gitu kan? Kalau kita mau jual tanah ya bisa saja. Kita mau jual tanah tinggal lokasi saja, lalu tinggal harga tadi Pak Wawan udah menyebutkan ya, lokasi harga ya. COD9 di meta deskripsi WSP bisa Pak Yudi ya. Pak Yudi, raise hand, monggo silakan ingin bertanya. Jadi Ya, ya tadi tentang COD9 di metadeskripsi Pak, ya. itu bisa saya lihat tuh pas dicek di pencarian ternyata metadeskripsinya kemana-mana. Tapi ada juga yang saya temukan benar Pak itunya pakai COD9 tapi muncul. Apakah si Google-nya memprosesnya agak lama atau gimana Pak? Oh ya, jadi seperti ini ya. Kita coba masuk ke sini deh. Ya. Google ya akan mencari meta deskripsi yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, yang sesuai yang dia inginkan. Jadi kalau kita pingin apa namanya, kita pingin website kita meta deskripsinya itu sesuai dengan yang kita arahkan. Kalau dulu kita taruh di dalam meta deskripsi gitu ya, di dalam meta deskripsi itu dia tetap ambil di meta deskripsi itu langsung, dia nggak ngambil dari yang lain. Tapi kalau dia lihat di meta deskripsi itu tidak ada gitu ya, tidak ada apa yang dia sukai ya, apa yang dia sukai ya, maka dia akan mengambil dari deskripsi yang ada di dalam. Deskripsi yang ada di dalam. Nah, karena deskripsi yang ada di dalam konten seperti ini itu seperti misalkan link ya, link seperti ini gitu ya. Kalau kalau ini sih masih ada hubungan ya. Apa ya, nggak ada contoh nanti Pak kalau ketemu di SS ya kita bisa bahas ya. Jadi bisa jadi di sini kita grosir karpet masjid di Bekasi ya. Jadi di Bekasinya ini ada di dalam konten ya. Grosirnya ada di konten tapi karpet masjidnya nggak ada. Jadi tahu-tahu di sini grosir batu bata misalkan ya. Meta deskripsinya berisi grosir batu bata. Nah, bagi Google itu dia lihat ya, dia lihat ini
Bekasi dan grosir ini sudah cukup untuk mewakili meta deskripsi. Yang di tengahnya ini dia abaikan. Nah, karena itu kalau kita mau bikin penawaran di judul ya kita tambahin penawaran lah sedikit gitu ya. Kita tambahkan penawaran sedikit. Terus juga kalau kita pingin apa namanya, hmm, kalau sudah di judul kita bikin penawaran meta deskripsi mau bebas kita mau apa aja masuknya gitu ya. Tapi contoh ya, ini jual kita tes saja grosir apa tadi? Grosir, nih kayak dongkrak usaha nih. Grosir Kapel Masjid di Bekasi menyediakan pilihan terbaik bagi para pengurus masjid dan warga Muslim yang dapat ya. Kita coba cek ya. Grosir Kapel menyediakan pilihan terbaik. Nah, dia ambil bagian mana? Menyediakan, kontrol F, menyediakan. Nah, dia ambil ke sini ya. Grosir Karpet Masjid di Bekasi. Dia ngambil keyword dari yang ada di sini, terus dia pilih menyediakan pilihan terbaik warga Muslim dan kenapa nggak dia ambil di atas sini? Padahal kan di sini ada grosir juga, ya, ada grosir nggak? Eh, Grosir karpet masjid juga di sini ada. Kenapa nggak dia ambil ini grosir karpet masjid yang ini sampai ya sampai ke sini? Kenapa yang dia ambil? Yang dia ambil di sini? Ya, sampai sekarang saya tidak enggak mengetahui ini gimana cara ngambilnya, gimana cara apa yang menjadi. Kalau dulu kan udah pasti di meta deskripsi. Saat ini dia bisa lari kemana-mana, ya. Nah, sampai sekarang saya masih belum paham. Cuman saya melihat di Tokopedia. Nah, ya kita coba cek Tokopedia jual sepatu murah ya. Di Tokopedia dia tidak terlalu banyak memainkan deskripsi, ya. Nah, ini fine. Karena dia mengetahui Google itu bisa ngambil deskripsi dari mana-mana, maka dia tidak terlalu banyak membuat konten ya. Cukup dia bikin begini ya, ya cukup dia bikin begini, dia nggak terlalu banyak, dia hanya satu saja ya, daftar harga. Nah ini dia hanya bikin segini aja nih kontennya nih. Nah sehingga nggak kemana-mana larinya ya. Pasti yang diambil ini gitu lah. Ya salah satu dari sini. Ya karena yang lain-lainnya kepenggal-penggal kan. Nah, ini. Oke kan promo, promo, promo ya seperti ini. Nah, ya, nah dia ini aja kontennya. Jadi nggak kemana-mana dia ngambil meta deskripsinya, Pak. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa sebenarnya, ya. Eh, tapi nanti biasanya kalau dia akan berubah dengan sendirinya. Kita tambahkan aja meta deskripsi yang memang sesuai ya. Contoh misalkan dia ambil yang lain-lain gitu kan. Kasih ambil satu meta deskripsi yang ada di dalam website kita itu di dalam form meta deskripsi pindahin kemana? Pindahkan ke deskripsi eh ini ya. Sebentar, saya buka ini dulu. Mana tadi admin? Admin. Di sini kita misalkan produk ya. Nah ini ya, misalkan ini ya teman-teman. Jadi isi meta deskripsi yang ada yang kita buat di sini, meta deskripsi yang kita buat di sini ya. Ini ini juga kita adakan di sini di dalam kontennya. Kita bikin ada di konten sini. Taruh paling bawah misalkan gitu ya. Nah, taruh paling bawah misalkan. Nah, seperti itu ya. Lalu disubmit. Nah, nanti biasanya kalau dia nggak suka sama meta deskripsi di sini, dia bisa ambil ke sini. Dan dia ambil sini ya, ternyata sama dengan judul nggak? Judulnya apa? Oh iya, harga paket umroh untuk 3 orang gitu ya. Nah, di sini taruh lagi harga 3 paket umroh untuk 3 orang. Taruh di depannya. Ini bisa apa namanya? Si Google bisa ngambil kalau di meta deskripsi dia lihat tidak sesuai, dia akan ambil di sini. Ya, kita nggak tahu
bereksperimen aja terus-menerus gitu Pak ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cara tampilan seperti ini gimana Pak di WSP? Ini template-nya beda lagi Pak ya. Semuanya Pak Abu Kansa ya, semuanya itu akan berakhir jadi tiang listrik kalau mau tampilan seperti ini ya, akan berakhir jadi tiang listrik kalau dibuka di handphone ke bawah semua ya. Fokus aja ke ini, fokus fokus aja ke bagaimana website kita bisa ditemukan di Google, ke page one-nya. Kalau di WSP itu bisa digimana-gimanain ya. Jangan fokus sama tampilan ketika teman-teman baru bermain ya. Fokus aja gimana bisa terindeks, gimana bisa kita ketemu di Google ya. Di dalam WSP itu teman-teman ya, itu banyak banyak banget fasilitas ya, banyak banget fasilitas bahkan kalau teman-teman mau tahu ya, ini WSP sebentar ya. Grosir apa ya? Eh, konveksi konveksi topi di Bekasi misalnya, Bekasi ya. Konveksi topi Bekasi. Ini nih ya. Ini ini WSP teman-teman. Ini WSP loh. Kayak landing page begini aja. Ini WSP. Orang mau nyari keyword apapun muncul landing page ya. Kenapa saya nggak share ini cara-cara seperti ini? Nanti orang kita kan dia suka suka bercantik-cantik tapi tapi perut kosong ya. Yang penting cari cuan dulu, kuatkan dulu. Setelah kuat baru kita bisa macam-macam ini ya. Ini teman-teman ya, site-nya lumayan banyak. Apapun yang diklik dia munculnya ini ya. Coba saya klik banyak-banyak nih ya. Saya klik ini. Apapun yang diklik itu landing page muncul. Tuh, tuh, ya, landing page muncul. Kira-kira seperti itu ya. Di WSP ada semua, tapi fokus sama biar kita bisa ketemu kayak dia dulu nih, ya, yang setiap hari dapat dapat traffic ya. Nah, setelah kita seperti itu bisa kita mau rubah sebagai ini ya, sebagai seperti landing page aja, mau kita bikin tampilan ya. Ini di atas header juga tampilan seperti ini bisa Pak ya, tapi nantilah ya. Oke, ada yang lain? Gampang bikin tampilan seperti ini Pak ya di WSP. Oke, ada yang lain? Oke, mungkin demikian ya teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya bingung ya. Bingung kita mau bikin apa kalau website kita nggak ada kontennya ya nggak bisa bingung mau ini konten-konten orang ya bantu orang untuk menginspeksi sambil mempertinggi jam terbang kita. Mempertinggi jam terbang kita. Nanti apa sih keuntungannya kita posting konten orang? Yang keuntungannya yang pertama mempertinggi jam terbang kita, memperkuat website kita, nambah saudara, ya, membaca data, ya, membaca data. Oh, ternyata bisnis ini kenceng juga ya. Eh, Seperti saya ngomongin bisnis ini bagus, produk ini bagus, bukan berdasarkan asumsi, tapi memang saya tahu dari siapa, dari customer-customer saya yang jumlahnya ribuan, ya. eh, ada yang jualan karoseri. Kita kan nggak pernah kepikiran jualan karoseri mobil itu rame, jualan kantor kontainer itu rame. Kita nggak pernah kepikiran jualan pipa Sembles, pipa Sumitomo, pipa galvanis itu rame. Nggak pernah kepikiran jualan baut sama jualan troli itu kenceng banget penjualannya. Ya mungkin juga nggak pernah kepikiran kita untuk produk-produk yang unik-unik yang lain. Saya juga nggak bakalan bisa kepikiran ke situ kalau nggak ada customer yang bikin sama saya atau yang ngobrol-ngobrol sama saya gitu kan. Kita juga nggak tahu produk-produk hobi, makanan burung, makanan kucing, lalu alat-alat yang lainnya itu kenceng banget di Google gitu ya. Nah, karena saya berinteraksi sama berbagai macam jenis usaha, saya tahu oh ini bagus, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini enggak gitu loh. Seperti itu ya. Oke, ini terima kasih sama Pak. Kalau WSP
kita isi semua produk itu GPP ya Pak, atau baik dipisahkan per produk. Dibikin kategori aja Bu Nina ya, bikin kategori ya. Kategori sedekah traffic bikin begitu, kumpulin di situ semua ya. Ya, sebenarnya sekarang udah tidak berbicara teknis cara SEO lagi, teman-teman. Bagaimana kita membicarakan strategi? Bagaimana kita membicarakan strategi? Shopee tidak akan bagus kalau kalau semuanya ya, kalau produknya isinya punya dia semua. Ya, makanya dibantu oleh banyak orang sehingga tanpa kita sadari kita jadi karyawan Shopee. Facebook itu kalau kita berhenti posting 1 bulan aja, kita berhenti buka Facebook atau berhenti posting aja 1 bulan, itu juga Facebooknya di Indonesia sudah bisa langsung kelepek-kelepek gitu ya. Artinya apa? Selama ini yang menguatkan bisnis-bisnis mereka, yang kita kagumi itu adalah kita-kita sendiri. Nah, sementara kita punya website, kita nggak kagumi website kita. Kita nggak kunjungi website kita. Kita punya keluarga, anak-anak istri kita nggak kita suruh mengunjungi website itu. Ya, bila perlu bilang ke anak-anaknya ya, setiap hari yang mengunjungi website uang jajan ditambah, gitu ya, dari handphone masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, tadi pagi ya, maaf sering dadakan ada yang WA saya, Pak bisa nggak Zoom subuh itu di apa namanya, dibikin jadwalnya ya, bikin jadwalnya. Bisa aja ya. Sebenarnya Zoom subuh ini program saya sendiri ya teman-teman ya. Program saya sendiri karena kalau saya habis ngisi kayak gini saya bukan capek ya, saya malah seger. Kalau saya habis ngisi begini saya malah seger ya. Pernah suatu waktu saya pulang dari Surabaya atau dari mana itu sakit parah banget ya. Sakit parah banget waktu itu masih main offline, saya undang teman-teman saya sharing. Saya sharing 3 jam dalam kondisi sakit, setelah itu sehat. Ya teman-teman ya. Jadi ya suka aja sharing seperti ini. Mungkin demikian ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Putra. ya, Ya, sama-sama. sharingnya. Ya, Terima kasih Pak Putra. sama-sama Bu.